Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Miranti Handayani, dalam perkuliahan Manajemen Bisnis dan Operasional. Pertemuan yang ketiga ini, kita akan membahas mengenai manajemen proyek. Definisi proyek adalah kegiatan penciptaan produk yang sifatnya unik. Kenapa disebut unik? Karena ada 4 hal ini. Yang pertama, tempatnya selalu berpindah. Kedua, bentuknya tidak selalu sama antara proyek A dan proyek B. Kemudian ukurannya itu relatif besar, jelas karena biasanya sebagai tempat tinggal manusia, maka harus lebih besar. Kemudian jumlah produk yang dihasilkan sangat sedikit atau bahkan tunggal. Maksudnya dalam sekali produksi proyek itu hanya 1 unit tapi besar sekali gitu ya. Kemudian perbedaan produksi dan proyek. Tadi kita sudah jelaskan bahwa proyek kegiatan penciptaan produk yang sifatnya unik. Sedangkan produksi jumlahnya tuh banyak dan bentuknya sama dengan proyek yang jumlahnya sedikit, sedangkan proyek jumlahnya sedikit dan bentuknya berbeda. Bedain ya, kalau produksi jumlahnya banyak dan bentuknya sama, kalau proyek jumlahnya sedikit bahkan tunggal, bentuknya pun berbeda. Yang kedua, dalam produksi sifatnya pengolahannya berulang karena jumlahnya yang banyak. Produk yang diciptakan selalu berpindah sesuai dengan tahapan pengolahannya. Sedangkan dalam proyek, produk yang diciptakan tetap di tempat, tetapi mesin, orang-orang, bahan, dan tahapannya selalu berpindah untuk membentuk produk dalam proyek tersebut. Ini berbeda. Kalau dalam produksi sifatnya berulang dan produknya itu berpindah sesuai dengan tahapannya. Kalau dalam proyek produknya dalam proyek itu tetap, tapi sumber daya di sekitarnya baik orang atau manusia, mesin dan bahannya berpindah karena untuk membentuk proyek tersebut. Demikian untuk perbedaan produksi dan proyek. Kemudian ini terkait dengan program. Kalau program suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dan menciptakan kondisi yang diinginkan berkaitan kondisi sosial masyarakat, bisa bersifat mikro ataupun makro maupun internasional. Berbeda dengan proyek, program akan terus dilaksanakan bertahun-tahun dan akan dihentikan apabila dianggap telah mencapai tujuannya, yaitu kondisi yang diinginkan untuk yang tersebut telah tercapai. Program memiliki waktu kegiatan jangka panjang, kadang bisa 5, 10, 15, bahkan lebih, sedangkan produksi tidak terbatas waktunya. Untuk mencapai tujuan, program akan dipecah menjadi proyek-proyek. Gitu. Jadi kalau di sini kita lihat kalau proyek itu bagian dari program. Lanjut. Sekarang karena kita bahas manajemen proyek, berarti kita lebih mendalam terkait fase manajemen proyek. Yang pertama ada perencanaan, yaitu menetapkan sasaran, kemudian mendefinisikan proyek, dan menetapkan tim dalam membuat proyek tersebut. Yang kedua, penjadwalan, yaitu menetapkan orang, uang, dan bahan, serta menetapkan antara kegiatan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, harus ada pengendalian, yaitu mengawasi sumber daya, biaya, kualitas, dan anggaran, juga merevisi ulang rencana jika diperlukan. Kita lihat perencanaan yang bisa disebut dengan work within structure, terkait membagi proyek menjadi komponen yang lebih dan lebih detail lagi menjadi seperangkat kegiatan dan biaya yang terkait. Maksudnya di proses perencanaan tersebut, proyek dibagi menjadi kegiatan apa aja. Yang pertama itu kan proyek dulu, kemudian nanti dibagi lagi tugas-tugas utamanya apa, kemudian subtugasnya apa, kemudian baru detailnya aktivitas yang harus dilaksanakan. Setelah kita buat rencana bagaimana jaringannya,
didetailkan, kemudian kita proses penjadwalan, yaitu Gantt chart. Itu adalah diagram perencanaan yang digunakan untuk menjadwalkan sumber daya dan alokasi waktu. Misalnya kayak gini, prosesnya pertama, suatu kegiatan telah direncanakan, kemudian kedua, urutan kerja telah diperhitungkan, setelah itu proses keempat, perkiraan waktu kegiatan telah tercatat, yang kelima, keseluruhan waktu proyek telah dibuat. Kemudian setelah penjadwalan, kita harus ada pengendalian, yaitu program evaluation and review technique, atau kita sebut juga PERT. Itu bisa dengan metode PERT atau critical path method. Jadi dalam proses pengendalian bisa pilih salah satu. Tapi pada umumnya PERT dan CPM itu sama, yaitu teknik manajemen proyek yang menggunakan 3 perkiraan waktu untuk setiap kegiatan. Kalau CPM, teknik manajemen proyek yang hanya menggunakan satu faktor waktu untuk setiap kegiatan. Nanti kita lebih detail lagi ya perbedaannya. Oke, lanjut. Langkah-langkah dalam membuat jaringan PERT atau CPM. Saya bilang PERT atau CPM sama, tapi bedanya itu kalau PERT dalam 3 waktu, sedangkan kalau CPM dalam 1 waktu. Pertama, membagi seluruh proyek menjadi kegiatan-kegiatan, terus menentukan jalur kritis atau critical path dan yang bukan jalur kritis. Yang ketiga, menentukan nama waktunya proyek. Yang keempat, menyesuaikan kegiatan proyek dengan jadwal waktu. Yang kelima, menyesuaikan kegiatan proyek dengan anggaran. Yang keenam, menyesuaikan kegiatan proyek dengan sumber daya. Yang ketujuh, mencari kemungkinan cara untuk mempersingkat proyek dengan biaya seminimal mungkin. Tadi kita lihat bagaimana membuatnya, nanti saya jelaskan lebih detail ya di contoh kasus. Ini kita mengenal dulu 2 jenis networking. Network planning. Yang pertama ada AOA atau Activity on Row. Maksudnya, aktivitasnya kita tulisnya di garisnya. Ya, A, B, ini kegiatan aktivitasnya ditulis di garisnya. Sedangkan ada lagi namanya AON, Activity on a Node, yaitu aktivitasnya digambarkan di dalam lingkaran. Nanti dua-duanya kita pakai. Pertama biasanya kita pakai dalam lingkaran dulu buat jaringannya, aktivitas dalam lingkaran, kemudian setelah itu ini lingkaran nanti dibagi, terus ini ada buat aktivitasnya di garisnya, activity on road. Lanjut, jalur atau lintasan kritis, yaitu jalur waktu panjang yang melalui jaringan. Maksudnya itu adalah menetapkan jadwal waktu untuk setiap kegiatan. Bisa 2 metode. Yang pertama, forward pass atau early start time atau earliest finish time. Kemudian ada backward pass, yaitu late start time dan late finish time. Manfaat adalah lintasan kritis menentukan lama pengerjaan keseluruhan proyek. Yang kedua, menentukan aktivitas-aktivitas mana saja yang harus dikontrol secara ketat. Dan yang ketiga, untuk mempercepat waktu proyek. Dalam membuat perkiraan jaringan PERT, itu ada 3 perkiraan waktu. Yang pertama, waktu optimis. Nanti di rumus kita inisialkan dengan A. Waktu penyelesaian kegiatan terbaik yang bisa didapatkan dalam sebuah jaringan. Yang kedua, ya, waktu pesimis, nanti kita simpulkan di rumus itu B. Waktu penyelesaian kegiatan terburuk dengan asumsi kondisi yang ada sangat tidak diharapkan dalam sebuah jaringan PERT. Kemudian yang terakhir yaitu waktu realistis. Kita simbolkan dengan M di rumus.
waktu yang paling mungkin terjadi untuk menyelesaikan sebuah kegiatan dalam jaringan PERT. Nah, ingat-ingat ya, A itu optimis, B itu pesimis, M itu realistis. Dan beginilah nanti rumusnya. Waktu normal dalam pengerjaan proyek, PERT dianggap bahwa waktu penyelesaian suatu aktivitas mengikuti pola distribusi kemungkinan dan sifatnya berkelanjutan. Nanti kita rumuskan nilai harapan atau waktu harapan expected value dengan standar deviasinya. Rumusnya, ini rumus nilai harapan atau waktu yang terbaik. Kemudian ini standar deviasi. Lihat. Dalam tadi yang 3 waktu dalam jaringan PERT, kita akan lihat bahwa waktu optimis ya jelas waktu yang paling mungkin dicapai karena jaraknya dekat. Kemudian ini waktu yang paling mungkin atau realistis itu setelah waktu paling dekat, yaitu misalkan contohnya 5 minggu. Kemudian ini yang semakin jauh semakin jauh rentang waktu, maka kondisi proyek akan menjadi pesimis, maksudnya terselesaikan atau tidak itu di rentang waktu ke minggu ke-13. Ini waktu pesimis ya. Simbolkan dengan M. Kemudian nanti kita butuh rata-rata waktu yang dibutuhkan, yang diharapkan. Nah, ini rumusnya nanti ini. A, waktu optimis bagi 6. Kalau variasi, itu nanti waktu pesimis dikurang waktu optimis dibagi 6, dikuadratkan. Untuk standar deviasinya. Kalau mau detail rumusnya, jika suatu kegiatan dalam proyek sudah diketahui beserta waktu yang diharapkan, atau tadi rumusnya, TF, maka umur proyek bisa ditentukan dari jumlah total ke dalam lintasan kritis. Disimbolkan dengan seperti ini. Waktu yang diharapkan dari kegiatan dalam lintasan kritis. Sedangkan variasi umur proyek atau jumlah variasi pada tiap kegiatan kritis proyek itu variasi tiap kegiatan sepanjang lintasan kritis. Disimbolkan dengan rumus seperti ini. Dengan penjelasan mungkin kalian akan tidak paham, maka kita coba dengan contoh kasus ya. Pertanyaan seperti ini, manajemen proyek A membuat perkiraan waktu untuk salah satu kegiatan dalam proyek tersebut dengan A tadi waktu optimisnya 1 minggu, kemudian M atau waktu realistisnya 2 minggu, kemudian B waktu pesimis yang semakin jauh itu ada 9 minggu. Maka carilah waktu yang diharapkan dan varian kegiatan tersebut. Waktu yang diharapkan tadi rumusnya A plus 4 M plus B dibagi 6. Maka hasilnya seperti ini, 3 minggu. Jadi, dari hasil ini disimpulkan bahwa waktu yang diharapkan dalam suatu proyek itu adalah 3 minggu sudah selesai. Kemudian variasi kegiatannya. Rumusnya tadi variasi B dikurang A dibagi N. Waktu pesimis dikurang waktu optimis dibagi 6, kemudian dikuadratkan. Variasi kegiatan dalam proyek tersebut adalah 1,77. Biasanya, kalau kita ada soal membuat jaringan PERT atau CPM, di soalnya diketahui seperti ini. Kegiatan, ini kode kegiatan ya, ada A, B, C, sampai H.
Kemudian penjelasannya. Penjelasannya itu maksudnya adalah penjelasan dari kode kegiatan ini. Jadi kita kalau membuat jaringan nggak mungkin kan nulisnya membuat komponen internal, terus memodifikasi atap dan lantai. Kepanjangan. Jadi nanti diusahakan dalam membuat jaringan pakai kode aja. Nih, tadi sudah ditetapkan. Kalau membuat komponen internal, kodenya A, memodifikasi atap dan lantai, kodenya B, membangun tumpukan, kodenya C. Jelas ya? Dan seterusnya, ini penjelasannya. Kemudian nanti ada tabel terkait pendahulu langsung, maksudnya sebelum kegiatan A itu apa gitu. Di sini jelas bahwa sebelum membangun komponen internal, belum. Ini adalah pertama, jadi tidak ada pengaruhnya. Jadi dalam suatu kegiatan ada namanya independen dan dependen. Independen itu tidak ada kegiatan sebelumnya. Jadi proyek untuk kode kegiatan A dan B membangun komponen internal sama memodifikasikan atap dan lantai itu kegiatan independen. Tidak bergantung dengan kegiatan sebelumnya. Jadi itu dilakukan di awal tuh. Gak ada kan kegiatan sebelumnya kodenya. Kemudian juga ada kegiatan dependen. Dependen itu kegiatan yang saling terkaitan. Jadi harus sebelumnya sudah ada, yaitu kayak membangun tumpukan. Sebelum membangun tumpukan harus ada membangun komponen internal. Contohnya kayak gini. Misalkan kita mau bangun dinding. Membuat dinding, itu harus ada pondasi. Seperti itu kegiatan dependen. Tapi kalau kegiatan independen, misalkan membuat jendela, memasang jendela dengan mengecat tembok, itu kegiatan yang berbeda. Jadi tidak saling berpengaruhan, itu independen ya. Nah kayak gini. Kegiatan A yaitu membangun komponen internal sama memodifikasi atap dan lantai itu kegiatan independen. Sedangkan untuk C sampai H, karena ada kegiatan sebelumnya, maka ini disebut kegiatan dependen. Jadi sebelum membangun tumpukan A, harus membangun komponen internal. Di sini sebelum menuangkan beton dan memasang rangka, dia harus suatu proyek harus membangun komponen internal dan memodifikasi atap dan lantai. Ya, harus ada proyek A dan B. Waktu pengerjaannya, membangun komponen internal itu 2 minggu, kemudian memodifikasi atap dan lantai itu 3 minggu. Selanjutnya membangun tumpukan 2 minggu, membangun beton dan masang rangka 4 minggu, dan seterusnya. Penjelasannya seperti itu ya. Lanjut kita proses membuat jaringan. Ini tadi contoh bentuk kegiatannya. Nah, saya mulai dari awal. Kita pertama ada membangun komponen internal. Dia proses independen ya, tidak dipengaruhi oleh proses sebelumnya. Terus memodifikasi atap dan lantai itu kegiatan B, kode B. Dia juga tidak ada pendahulunya, kegiatan pendahulunya. Maka kita buat A di sini, kita kemudian buat B di sini. Anggap ini tidak ada ya. Ini semua tidak ada, belum ada. Kita buat A ke lingkaran A dan lingkaran B. Ingat yang tadi network planning ada AOA dan AON. Activity on row dan activity on node. Kalau yang saya pertama ini saya mau buatnya di dalam lingkaran. Tulis aktivitasnya di dalam lingkaran. Ini A, ini B. Selesai. Kemudian kegiatan C, membangun tumpukan. Membangun tumpukan itu pendahulunya A. Maka A pendahulunya, kemudian kita garis setelah membangun A, kegiatan A, kita membangun kegiatan C. Ya. Keep di situ. Kemudian yang D, menuangkan beton dan memasang rangka. Ini adalah kegiatan yang didahulukan dengan dua kegiatan, yaitu A dan B.
Maka ini di sini kita buat, yaitu menuangkan beton dan memasang rangka. Kegiatan sebelumnya kita garis dari A ke D, kemudian B ke D. A ke D, B ke D. Karena 2 kan. Sebelum melakukan kegiatan D, ada kegiatan A dan B. Lanjut. Membangun pembakar temperatur tinggi. E itu kegiatan setelah C. Jadi C, kemudian kita buat E. Lanjut kita kegiatan kode F, memasang sistem kendali polusi. F itu ternyata didahulukan sebelumnya C juga. Maka dari C ke F juga, F di sini yaitu memasang sistem kendali polusi. Kemudian proses kegiatan selanjutnya yaitu membangun alat pencegah polusi udara. D itu didahulukan dengan D dan E. Oh, E di sini tadi, kemudian D di sini. Dia adalah pendahulu kegiatan G. Maka kita garis seperti ini. Di sini G. Kemudian kegiatan H, pemeriksaan dan pengujian. Itu kegiatan pendahulunya ada F dan G. F dan G adalah pendahulu untuk kegiatan H. Kita garis F dan G, kegiatan H. Ini baru jaringan network playing yang pakai metode AON, Activity on Node, di dalam lingkaran. Selesai ini, lanjut proses kedua, jaringan kegiatannya yaitu, tapi perlu diingat, kalau kita ke arah kanan, itu nanti ditambahkan dalam waktunya. Kalau ke arah kiri, kita kurangkan. Bingung? Kita coba ya. Ini tadi kita buat jaringan simpelnya, tidak ada hubungan waktunya, baru kita proses kegiatannya, dikode-kodekan. Lanjut. Setelah kita buat jaringan seperti ini, yang tadi network planning, itu di dalam aktivitasnya di dalam lingkaran, kita keep jaringan ini, kita buat lagi. Jadi setelah kita buat jaringan ini, kita menentukan aktivitasnya dengan disertai waktunya. Dan kita harus tahu dasarnya adalah ini. Kalau kita bergaris ke arah kanan, nanti waktunya kita tambahkan. Tapi kalau kita buat ya ke arah kiri, waktunya kita kurangkan. Kita mulai. Nih, kan tadi saya bilang bahwa aktivitas B, A dan B itu independen, tidak bergantung di aktivitas sebelumnya. Jadi kita buat aktivitas A dan B berbarengan. Di mana pasti dalam suatu aktivitas ada waktu mulai dan waktu selesai. Kita buat garis seperti ini. Waktu mulai lingkaran, waktu mulai di sini. Ini waktu mulai untuk B, ini waktu mulai untuk A. Waktu selesainya kan di sini ditulis ya. Ada waktu selesainya hampir berbarengan karena dia independen. Jadi kita buat satu lingkaran di sini saja. Nanti berkaitan selanjutnya. Jadi gini. Aktivitas C pendahulunya adalah aktivitas A. Aktivitas A kita garis. Ini waktu mulai, ini waktu selesai aktivitas A. Kodenya ditaruh di garisnya, bukan di lingkaran lagi. Ditaruh di garisnya. Ini aktivitas A. Setelah aktivitas A, kita mulai lagi aktivitas C. Ya. Setelah aktivitas A, mulai lagi aktivitas C. Jadi ini waktu mulai, ini waktu selesai. Kemudian kita lihat setelah aktivitas A dan B adalah aktivitas
aktivitas D. Oh, jadi waktu selesainya ini adalah kaitan antara aktivitas A dan aktivitas B. Setelah aktivitas A dan B selesai, ini selesainya barengan, itu melanjut ke aktivitas D. Ya, ini kita buat garisnya, kita kasih kodenya D. Ya, D itu dilakukan setelah aktivitas A dan B, benar ya? Sedangkan untuk C dilakukan setelah aktivitas A. Jadi nggak apa-apa bertumpu di sini. Aktivitas selesainya sama antara A dan B. Lanjut. Membangun aktivitas C itu pendahulu dari dua aktivitas ya, E dan F. Maka kita buat ini kan setelah aktivitas C, aktivitas mulai dan selesainya di sini, kita buat aktivitas E dan F. Kita buat garis ke bawah E, kita buat garis ke sini F. Setelah aktivitas E dan F, aktivitas pendahulunya adalah C. Ya, di sini C, ini F, E dan F. Lanjutnya, setelah aktivitas D dan E, ada aktivitas G. Oh, kan seharusnya tadi kalau mau cuman satu aja setelah aktivitas E, aktivitas G bisa. Tanpa menghiraukan garis ini. Langsung buat ini. Aktivitas sebelumnya itu ada E dan D. Kemudian diproses, ini aktivitas G. Ini waktu selesai aktivitas G. Kemudian ini juga ada lagi. Kita buat terpisah, ternyata gabungan dari aktivitas F dan G, ini aktivitas F dan G, selesai aktivitas F dan G, detiknya di sini sama. Ternyata hasilnya itu adalah aktivitas dari sebelumnya pemeriksaan, pengujian, atau aktivitas H. Ini di garis aktivitas H. Gitu. Mengerti semua? Kita buat garis-garis aktivitasnya. Ini 1, ini B, A, B, C, D, E, F, G, H. Kita lihat aktivitas A itu dibutuhkan waktu 2 minggu. Ini aktivitas A, waktunya 2 minggu. Aktivitas B, dari waktu mulai sampai selesai membutuhkan waktu 3 minggu. Kemudian aktivitas C, dari waktu mulai sampai selesai membutuhkan waktu 2 minggu. Kemudian aktivitas D membutuhkan waktu 4 minggu. Ini garis D, aktivitas dari proses mulai sampai selesai membutuhkan waktu 4 minggu. Kemudian aktivitas E membutuhkan waktu 4 minggu. Ini aktivitas E, waktunya 4 minggu. Kemudian aktivitas F membutuhkan waktu 3 minggu. Ini garis aktivitas F, dari proses awal sampai selesai itu butuh waktu 3 minggu. Kemudian aktivitas G, dari awal sampai selesai itu membutuhkan waktu 5 minggu. Setelah itu, aktivitas H membutuhkan waktu dari proses awal sampai selesai adalah 2 minggu. Kita buat, sudah selesai. Nah, kita pakai rumus ini. Kalau ke arah kanan akan dijumlahkan. Ingat ya, tadi kan kita bilang bahwa aktivitas A dan B itu tidak ada pendahulunya. Maka kita otomatis kita taruh 0 itu sebagai aktivitas awal. Ini ada aktivitas. Ini waktu start. Kemudian ini waktu paling lama. Ini finish. Ini start, ini finish ya. Kita bagi dua lagi. Start, ini finish. Startnya aktivitas A itu paling awal, jadi kita tulisnya 0. 0, kemudian sampai selesai
2 minggu. Selesainya 2 minggu, seharusnya 0 tambah 2, itu waktu selesainya adalah 2 minggu. Tapi karena ini adalah hasil dari rangkaian kegiatan A dan B, kita pilih yang paling besar. Kalau kita mengarah ke kanan, kita mau menghitung waktu mengarah ke kanan, pilih yang waktu yang paling besar untuk dua rangkaian kegiatan seperti ini. 0 untuk aktivitas B, dari aktivitas mulai sampai prosesnya 3 minggu. Kita ambil yang paling besar, 0 plus 2 atau 0 plus 3. Yang paling besar adalah 3. Maka kita tulis 3 di sini, aktivitas selesainya. Setelah itu, aktivitas diproses di C. Itu membutuhkan waktu 2 minggu. Kita klik dulu, karena waktu selesai aktivitas C itu membutuhkan waktu 2 minggu. Ya, kita tulis saja 3 tambah 2. Selesainya 5 minggu. Jadi artinya adalah aktivitas C itu dimulai di minggu ketiga, kemudian dalam prosesnya aktivitasnya itu selama 2 minggu, selesai nanti di minggu ke-5. Gitu ya maksudnya. Lanjut. Aktivitas D dimulai di minggu ketiga, membutuhkan waktu dalam proses aktivitas D itu 4 minggu, maka akan selesai di 3 tambah 4, 7. Tapi kita keep, waktu selesainya ini kaitannya dengan aktivitas E. Aktivitas E kita hitung dulu. Aktivitas E itu tadi 5, ya. Aktivitasnya di minggu ke-5, itu prosesnya 4 minggu. 5 tambah 4 itu 9. Kita ambil yang mana? 5 tambah 4 atau 3 tambah 4? Kita ambil yang 5 tambah 4, yaitu 9. Lanjut. Aktivitas F itu membutuhkan waktu 3 minggu ya. Kita mulai aktivitas F di minggu ke-5, selesai nanti di minggu ke-5 tambah 3, 8. Ini kita keep dulu karena berkaitan aktivitas yang ini berkaitan dengan aktivitas G. Aktivitas G kita lihat, itu dimulai di minggu ke-9, selesainya di prosesnya itu 5 minggu. 9 tambah 5, 14. Kita ambil mana? 14 atau 8? Ambil yang 14. Waktu yang paling jauh, paling besar. 14 di sini aktivitasnya kita ambil. Kemudian aktivitas H itu dimulai dari minggu ke-14 selama 2 minggu, selesai di minggu ke-16. Selesai, keep. Itu baru aktivitas started atau awal yang paling baik. Kita proses lagi, kemungkinan waktu terburuknya ya. Kita lanjut ke arah kiri. Ini 16. Ini juga diharapkan selesainya di minggu ke-16. Sama, ini buat 16 juga. 16 dikurang 2, kan ke arah kiri ya. Ke arah kiri 16 dikurang 2, 14. Kemudian 14 dikurang 5, 9. 14 dikurang 3, 11. Kita keep karena ini hubungannya nanti di aktivitas E. Ini tadi kan 9. 9 dikurang 4, 5. Kalau 14 dikurang 3, 11. Kita ambil kalau ke arah kiri yang paling kecil, yaitu yang ambil yang 5. 9 dikurang 4, 5. Setelah itu ada aktivitas D.
Aktivitas D itu tergantung 2 aktivitas juga, C dan D. Ya udah, kita pakai yang paling kecil, 5 kurang 2 ini 3, atau 9 kurang 4 itu 5. Kita ngambil yang 3. Tulis 3 di sini. Kemudian ini sama kayak tadi, 3 dikurang 2 harusnya kan 1. Tapi karena ini independen, jadi boleh dimulai di paling kecil yaitu 0. 3 dikurang 3, 0. Beginilah contoh jaringan PET-nya. Bagaimana proses awal kegiatan A, B, sampai dengan selesai di H. Dari gambar ini jelas bahwa dari proses kegiatan A sampai H membutuhkan waktu 16 minggu dalam suatu proyek. Jadi kalian di sini manajemen proyeknya bagaimana membuat jaringan kegiatan dari A sampai B. Terus waktunya adalah berapakah waktu yang diperlukan untuk membuat kegiatan A sampai H dengan rincian masing-masing kegiatan ini sudah dijelaskan berapa minggu. Bukan artinya 2 tambah 3 tambah 2 tambah 4, berapakah tinggal dijumlahkan. Bukan seperti itu, tapi dibuat jaringan, kemudian diketahui bahwa nilainya adalah 16 minggu dari proses A sampai dengan H, kegiatan H. Kemudian dari gambar ini juga dijelaskan bahwa ada keterkaitan antara kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lainnya. Kegiatan lainnya misalkan seperti C tidak bisa dimulai tanpa ada kegiatan A dan B. Jadi namanya adalah kegiatan dependen, berpengaruh dari kegiatan yang lainnya. Kemudian nanti biasanya suatu proyek akan dibuatkan chat gap, jadi bukan bulat-bulat seperti ini. Mandor kalau dikasih kalian sebagai manajer proyek, buat mandor kamu kasih seperti ini, pusing. Nanti bagiannya adalah seperti schedule, time schedule, tanggal 3 minggu, 2 minggu, itu nanti prosesnya 2 minggu A sampai B, kemudian 3 minggu A untuk proses B, gitu. Lanjut latihan soalnya. Kemungkinan sih untuk kalian UTS dan UAS-nya tidak ada contoh soal seperti itu ya. Lebih ke soal-soal teori. Seperti ini. Contohnya, suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dan menciptakan kondisi yang diinginkan berkaitan kondisi sosial masyarakat bisa bersifat mikro, makro maupun internasional disebut pengertian dari program. Karena di sini ada kondisi sosial yang mikro, makro, maupun internasional. 2. Kegiatan penciptaan produk yang sifatnya unik. Unik itu punya si proyek, ya, pengertian dari proyek. Kemudian yang ketiga, jaringan penyelesaian kegiatan terbaik yang bisa didapatkan dalam sebuah jaringan PET disebut waktu apa? Waktu optimis. Kemudian di bawah ini yang bukan merupakan keunikan suatu produk yang dihasilkan dari suatu proyek adalah, kalau proyek itu biasanya unik. Sebab uniknya apa? Terkait tempat, kemudian bentuknya tidak sama, ukurannya relatif besar, sama jumlah produk yang dihasilkan sedikit. Jadi yang bukan adalah tempatnya permanen. Tidak. Kalau membuat suatu proyek tuh tempatnya berpindah-pindah. Kemudian yang keempat, aktivitas-aktivitas proyek yang dilambangkan dengan anak panah. Tadi saya bilang di activity on row. Ya, di dalam aktivitas yang ditulis di garis. Satu lagi namanya aktivitas on note. Aktivitas di dalam lingkaran. Tapi ini jawabannya yang di anak panah yang A, on row. Demikian perkuliahan kita hari ini. Semoga semuanya paham. Semoga yang nanti menjadi tim manajemen suatu proyek, kalian belajar lagi mendetail terkait jaringan PET sama CPM ya. Nanti saya kasih linknya untuk video yang terkait dengan
penjelasan jaringan PERT agar kalian lebih paham lagi. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai ketemu lagi di perkuliahan selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.